Shalom adik-adik, kita akan mulai ibadah kita sekolah minggu ya. Yuk kita semua siapkan hati kita, semuanya tutup mata, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini, karena Tuhan sudah berikan kami hari yang baru Tuhan, untuk kami boleh mempersiapkan hati kami, kamu memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Pimpin ibadah kami mau dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita mempujikan lagu ini dari awal. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Semuanya katakan
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan, kami akan mulai ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Laskar Kristus. Siap. Tuh. Laskar Kristus. Siap. Oke, yuk kita sama-sama memuji Tuhan ya. Jadikanlah selalu bergirang terus. Oh Yesus, jadikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Lagi ya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bergirang terus. Oh Yesus, jadikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Kesana dulu ya. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bergirang terus. Oh Yesus, jadikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, haleluya, amin, amin. Balik. Haleluya, 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 amin, amin. Agak gopoh ya tadi adik-adik ya pakai gerakannya ya. Ya. Nanti lain kali kita lebih semangat lagi ya memuji Tuhannya. Yuk sekarang kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Pujikan lagu yang dari awal. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku.
menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Waktu dan tempat akan saya serahkan kepada pembicara. Mata ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan masih izinkan buat kami, untuk kami bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu boleh memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih jika sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau urapi kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kau beri buat adik-adik untuk senantiasa dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya kami serahkan buat pemberitaan firman ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya biarlah Engkau sendiri yang akan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. Halo, shalom adik-adik. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Ini luar biasa ya, adik-adik masih kecil. Tadi ada adik Yuki yang masih kecil, sudah belajar melayani seperti tadi dikatakan, tetap setia melayani, ya kan? Nantinya kalau dari kecil kita mulai mau melayani Tuhan, nantinya sampai kapanpun kita akan tetap setia melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan saat ini tentunya kita bersyukur ya, kita masih Tuhan izinkan untuk kita boleh mengikuti ibadah. Tuhan masih izinkan kita diberi kesehatan. Puji nama Tuhan. Buat saat ini mari kita mendengarkan firman Tuhan, kita diam sejenak, kita belajar fokus, kita belajar konsentrasi supaya kita dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tatkala tadi seperti pujian kita setia, kita harus mau, kita harus tunduk apa yang Tuhan inginkan, kita harus dengar-dengaran. Pada saat ini mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius. Adik-adik, hari-hari ini tentunya siapa yang tahu ini masa minggu-minggu apa? Sebentar lagi kita akan apa? Ayo, siapa yang tahu? Sebentar lagi kita akan merayakan apa? Iya, kita sebentar lagi akan merayakan Paskah. Minggu-minggu saat ini adalah minggu-minggu Prapaskah. Jadi, kalau minggu-minggu Prapaskah, sebelum-sebelumnya apa yang terjadi? Ayo, siapa yang tahu? Iya, ada yang ini ya, lomba. Pada waktu apa? Tidak masa pandemi tentunya ada lomba-lomba ya.
sebelum Paskah tentunya minggu-minggu sebelumnya ada Minggu Prapaskah, yaitu kesengsaraan Tuhan Yesus. Ya, di sini di dalam Matius 26 ayat yang ke-36 sampai dengan 46 kita akan belajar tentang di Taman Getsemani. Siapa tahu taman, adik-adik? Iya, kalau enggak tahu coba tanya papa mamahnya ya. Di alun-alun itu ada taman ya kan? Di Benteng juga ada taman. Taman itu biasanya rame atau sepi? Iya, rame. Apalagi kalau hari libur, di sana banyak yang berlibur di sana di taman, ya kan? Tapi di sini kita akan pelajari di taman yang dituliskan di dalam Matius ini, di Taman Getsemani. Kita akan sama-sama belajar ya. Tante akan bacakan di dalam Matius 26 ayat yang ke-36. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik ya, kalau kita perhatikan di sini tadi, yang kita pelajari di sini di Taman Getsemani, ya kan? Di Taman Getsemani, kalau kita yang kita tahu pada saat ini, ya kan, taman itu rame, ya. Entah itu di taman yang ada di alun-alun, taman yang ada di Benteng, ya kan? Di taman ini, tamannya sunyi. Di sini ada apa? Di sini mulai peristiwa apa yang terjadi, ya kan? Jadi setelah perjamuan makan murid-murid dan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus bersama-sama muridnya pergi ke taman ini tadi, yaitu di Taman Getsemani. Kemudian setelah tiba di Taman Getsemani, Tuhan berkata, "Duduklah," ya kan? Suruh duduk. Jadi duduklah. Muridnya Tuhan Yesus ada berapa ya yang diajak tadi, adik-adik? Iya, semua muridnya diajak kecuali satu. Iya, siapa ayo yang tahu? Iya, yang ditinggal adalah Yudas. Ke-11 muridnya semua ikut. Kemudian setelah tiba di taman itu, Tuhan berkata, apa? "Duduklah di sini sementara aku pergi untuk berdoa," ya kan? Kalau misalnya ini kita mau ditinggal pergi orang tua kita, misalnya kita diperintahkan, "Baik-baik ya Dek di rumah, baik-baik ya Kak."
Ayo gimana sikap kita? Apakah kita melakukannya seperti apa yang diperintahkan Tuhan? Iya, pinter. Kalau namanya anak Tuhan, kita juga harus belajar meneladani sikap Tuhan. Seperti ini tadi, Tuhan memerintahkan, Tuhan berkata kepada muridnya apa? Duduklah di sini. Ya kan? Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Jadi murid-muridnya disuruh tinggal di sini, kemudian Tuhan Yesus maju sedikit untuk berdoa, ya. Tetapi Tuhan Yesus enggak ini sendiri ya, ada yang diajak. Tadi di sini dikatakan, kalau adik-adik perhatikan pasti tahu ini ya. Yang diajak tadi ada berapa orang muridnya Tuhan Yesus? Iya, ada 3 ya. Petrus dan kedua anak Zebedius, yaitu Yakobus dan Yohanes. Iya. Kemudian apa ya namanya, kalau kita itu mempunyai hati, mempunyai perasaan yang peka, maksudnya kita itu ada sesuatu gampang tanggap, ya kan? Apa yang dirasakan Tuhan, Tuhan mulai merasakan di tempat inilah mulai peristiwa yang mengerikan. Artinya apa? Tuhan Yesus sebagai manusia di tempat ini mulai peristiwa yang mengerikan, yaitu Tuhan mulai diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, yaitu hatinya Yesus hatiku mulai sedih, ya kan? Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Sekarang pada waktu apa kita merasakan sedih, adik-adik? Pada waktu senang kita sedih enggak? Pada waktu kita mendengar sesuatu yang menyenangkan kita sedih atau enggak? Iya, tentunya kalau kita mendengarkan sesuatu yang tidak enak, kita mendengarkan atau kita menerima berita yang tidak menyenangkan, itu adalah hati kita merasa sedih ya. Tuhan merasakan, di tempat ini sudah mulai merasakan, hatiku mulai merasa sedih dan gentar. Kemudian apa, adik-adik? Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Kalau Tuhan mengatakan sudah sedih, namanya orang sedih itu ya wis enggak enak ya. Apalagi ditambah sudah sedih dan mau mati rasanya, berarti sedih sekali ya. Sangat sedih gitu ya. Bahkan kalau adik-adik mungkin sedih atau katakan minta sesuatu sama papa dan mama ini misalnya enggak dikasih, hatinya sedih, bahkan kadang sampai bahkan ada yang sampai nangis mungkin ya. Tuhan merasakan sedih hatinya, ya kan? Kemudian Tuhan maju lagi sedikit. Artinya apa? Tuhan ingin menyendiri, mencari tempat sendiri. Artinya dari ini tadi murid-muridnya. Artinya apa? Kita di dalam suatu komunitas atau di dalam suatu lingkungan, atau mungkin katakan lingkungan kecil keluarga kita ya, kita mungkin ada saatnya kita menyendiri untuk apa? Yang Tuhan ajarkan, Tuhan sendiri, duduklah di sini, tadi kan dikatakan gitu ya ke murid-muridnya. Tuhan pergi untuk berdoa, ya ini tadi. Ia kepingin maju sedikit dan kemudian berdoa kepada Tuhan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, ya kan. Tuhan menginginkan jikalau mungkin, ya kan, jikalau boleh apa yang mau dialami itu tidak terjadi, tetapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. Artinya apa? Jadi kita tidak memaksa. Kalau maksa itu namanya mauku begini, ya harus begini, ya itu namanya kemauannya sendiri, itu namanya sakarepe dhewe, ya kan. Kalau Tuhan katakan tetapi biarlah kehendakmu yang jadi, artinya ya itu tadi, kalau boleh cawan ini lalu, tetapi kalau enggak biarlah kehendakmu yang jadi. Artinya diserahkan lagi kepada
Allah Bapa, ya kan? Begitu. Ya, terus Tuhan berdoa, Tuhan mohon itu. Setelah Tuhan berdoa, Tuhan kembali lagi nih, lihat kepada murid-muridnya yang 3. Tuhan sedih juga ya, disuruh berjaga-jaga, yang terjadi apa adik-adik? Iya, dilihatnya murid-muridnya tertidur, dibangunkan. Petrus, 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 bangun. Apakah kamu tidak sanggup berjaga bersama aku, berdoa 1 jam saja, ya kan? Ayo sekarang adik-adik, kalau berdoa berapa jam? Atau kalau enggak wis berapa menit, sanggup enggak kalau misalnya diajak, ayo dek berdoa dulu. Atau ayo kak, kita berdoa dulu. Ya kita mau enggak? Ya ini Tuhan mengajarkan pada kita ya, pada murid-muridnya Tuhan mengajarkan berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya kan, apakah kamu tidak sanggup? 1 jam saja katanya Tuhan gitu ya. Artinya kita diajarkan juga untuk kita mau menyediakan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Setelah itu kembali Tuhan Yesus datang berdoa lagi kepada Allah Bapa, yaitu meminta lagi. Tetapi setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka tertidur tadi ya, dan ia berkata kepada Petrus, ya tidakkah kamu sanggup untuk berjaga-jaga ya? Ayat yang ke-42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berkata, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu, ya kan? Jadi permohonan doa Tuhan kepada Allah Bapa di surga sama ya kan? Jikalau mungkin lalukanlah, tapi kalau enggak ya biarlah kehendakmu yang jadi. Artinya kalau kita berdoa itu kita tidak boleh memaksa Tuhan. Artinya apa? Kita tidak boleh berpikiran gini ya, wes aku minta pokoknya gini Tuhan, itu tidak boleh. Tuhan itu Allah yang berkuasa, kita tidak boleh seenaknya sendiri memerintah-perintah Tuhan, ya kan? Kita harus taat, namanya anaknya, kita harus tunduk, kita harus tahu, kita harus sopan, ya kita nggak boleh. Aku pokoknya minta ini Tuhan, harus begini Tuhan, ya kan? Nggak boleh ya. Kalau yang ada, adik-adik harus bertobat ya. Ya. Terus kemudian dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka, ya yang kedua kalinya setelah Tuhan Yesus berdoa, minta kekuatan tadi ya kan, menyerahkan semua apa yang dialaminya. Kemudian Tuhan kembali lagi kepada murid-muridnya. Ternyata muridnya tetap didapati tertidur, matanya terasa berat ya kan. Matanya terasa berat, tidak bisa melek sama sekali, ngantuk ya kan. Terus ya sudah, akhirnya Tuhan kembali untuk berdoa. Ya, berdoa untuk yang ketiga kalinya Tuhan berdoa. Yaitu minta apa adik-adik? Mengucapkan yang sama juga, yaitu meminta kekuatan. Ya kan? Kemudian sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat, ya kan? Tuhan Yesus, jadi di Taman Getsemani ini Tuhan Yesus yang tidak berdosa, Tuhan yang menggantikan kita untuk menebus dosa-dosa kita. Dia rela menyerahkan dirinya disalib, ya kan? Ya, sekarang apa yo adik-adik kalau tadi perhatikan
Pelajaran apa yang bisa kita ambil di sini? Iya. Mengajari kita untuk kita tekun, untuk kita tetap setia berdoa. Ya kan? Kalau kita anak-anak, begitu juga adik-adik harus taat sama harus taat sama papa mama, bapak ibu, ayah ibu, ya kan? Terus yang kedua, kita diajari apa? Mau melakukan perintah Tuhan. Ya, sebagai anak itu tadi, kita harus melakukan apa yang orang tua kita katakan. Kita terima nasihatnya, ya kan? Tidak ada yang namanya orang tua itu mengatakan sesuatu, memerintahkan untuk ketidakbaikan anaknya, tapi semuanya untuk kebaikan anaknya. Ya, kalau kita dari tadi itu kita belajar, kita mendengarkan Tuhan Yesus berapa kali tadi berdoa tadi dengan doa dengan yang diucapkan, yang diminta doa yang sama, apa? Berdoa ya. Kalau tadi dikatakan berdoa. Ayo sekarang, mengapa kita harus berdoa? Adik-adik ayo. Mengapa kita harus berdoa? Iya, berdoa artinya apa? Kita meminta kekuatan sama Tuhan. Kita menyerahkan apa yang menjadikan permasalahan apa yang kita hadapi, apa yang terjadi pada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan beri kekuatan kepada kita. Supaya Tuhan buka jalan buat kita. Iya. Apapun ya kan, apapun kita bisa doakan sama Tuhan, tetapi itu tadi ya kuncinya, kita tidak boleh memaksa diri kepada Tuhan. Kita harus semuanya menyerahkan untuk kebaikan, ya kan? Kalau berdoanya tidak baik, ya tentu Tuhan tidak izinkan. Semuanya harus diserahkan untuk biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Iya, puji nama Tuhan ya adik-adik. Jadi pada saat ini tadi kita diingatkan kembali apa? Berdoa. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Iya. Yuk kita sekarang tutup mata ya. Lipat tangan, kita belajar menghargai Tuhan walaupun berdoa. Beda ya, misalnya gini, kalau di sekolah ada bu guru, ada pak guru dikasih tahu sebelum mulai pelajaran berdoa, kita sikap doa dengan baik ya kan, nggak ada yang toleh kanan kiri. Tapi kalau di rumah nggak ada yang perhatikan, nggak ada yang nilai, kita boleh toleh gitu ya? Nggak ya, nggak boleh. Kalau kita berdoa, kita harus berdoa dengan baik, sikap doa yang sopan, kita harus menghargai Tuhan, ya kan? Ayo sekarang kita berdoa ya adik-adik. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu buat saat ini. Bapa, kami serahkan buat adik-adik semua yang mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka di usia mereka yang masih kecil, kiranya di dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka. Berkati Tuhan sehingga mereka boleh bertumbuh, berkembang sesuai dengan kehendak Engkau ya Bapa. Terlebih ajar mereka untuk senantiasa dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan Kau berikan mereka kemampuan untuk boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Mereka boleh kembali diingatkan untuk boleh belajar tekun, boleh belajar setia, boleh belajar berdoa, menghormati Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami naikkan syukur buat kesempatan yang Tuhan masih izinkan buat kami, untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, kami berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan buat adik-adik sekalian, buat mereka semua yang mendengarkan Bapa, berkati mereka Tuhan, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh di tanah hati mereka yang subur ya Tuhan, sehingga Tuhan mereka boleh hari lepas hari bertumbuh
di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan buat orang tua adik-adik dalam tangan kasih-Mu Tuhan, di dalam segala usaha upaya pekerjaannya Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka. Di masa-masa yang tidak mudah ini Bapa, kiranya Engkau senantiasa memberkati, Engkau mencukupkan buat segala keperluan yang mereka butuhkan. Kami serahkan juga buat sekolah adik-adik Bapa, kiranya Engkau berkenan memberikan hikmat, kebijaksanaan, kepintaran, kecerdasan terhadap mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang luar biasa di hadapan Engkau, dan mereka boleh hidup nantinya, boleh berguna buat sekitarnya ya Bapa. Terlebih Tuhan, mereka boleh mau belajar untuk melayani, untuk menyerahkan hidupnya buat Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.